Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kerukunan antar warga, terlebih lagi kenikmatan, kesehatan, dan waktu luang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid yang mubarakah ini. Dan suatu pemandangan yang sangat indah, ya. Tidak perlu harus banyak jamaah. Yang penting suatu masjid itu membahas yang di dalamnya mereka saling mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Jadi tidak perlu jamaah yang sangat banyak, meskipun hanya 1-3 orang saja. Yang penting dalam masjid itu membahas tentang pembahasan Al-Quran, saling mengajarkan satu sama lainnya, yang sebagaimana kita laksanakan sekarang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berkumpul saling mengajarkan Al-Quran dan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala beserta hadis Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti turunkan kepada mereka 4, yaitu ketenangan, ya, karena mereka tenang oleh Al-Quran, dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka didatangi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan ini juga para malaikat telah berkumpul di sisi kita yang telah membahas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membanggakan seseorang yang berada di majelis itu, ya, menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat juga yang hadir di sini. Hanya saja malaikat memang yang kita tidak bisa melihatnya, ya, tetapi kita harus meyakini bahwasanya adanya malaikat yang hadir di dalam majelis ini. Meskipun hanya 3 orang, Rasulullah SAW tidak mempersyaratkannya. Barakallahu fikum. Ada 2 hadis dari Rasulullah SAW yang sangat berharga sekali di dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya, yang seharusnya juga kita menjadikan pegangan atau prinsip kehidupan kita bersama dan selainnya, yaitu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi ini hadis, satu pegangan yang sangat berharga sekali dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah SAW mengatakan, semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita, ya, seperti kita bersemangat di dalam menjalani tugas-tugas kita, mengemban amanah, mencari rezeki, terlebih lagi semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bersemangat beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan dunia, bukan cuma hanya dunia, tetapi mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Akhirat juga dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyanna hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yaitu ibadah, ya, dan dia entah ia perempuan maupun laki-laki, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan mereka kehidupan dunia yang baik maupun akhiratnya. Wala najziyannahum, dan kami akan membalas mereka lebih baik dari apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Jadi mereka akan mendapatkan dua, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Dan puncak semangat tersebut adalah ini yang paling penting, dan diantara termasuk bentuk ibadah yang paling agung, yaitu menuntut ilmu. Bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Ya, jadi kita bersemangat menuntut ilmu sebagaimana yang kita ketahui bersama. Menuntut ilmu ini, jamaah hadirin yang mulia, jin yang sekelas jin yang disebutkan para ulama adalah makhluk yang paling paling pintar dalam segala hal. Dia bisa berubah wujud, pintar menggoda manusia, membolak-balikkan hati manusia, ya. Bahkan jin sekaligus mereka itu bersemangat menuntut ilmu, yakni jin dari kalangan muslim. Ada ayatnya, ya. Jadi dia memiliki ayat, dalilnya, kalau kita sebut dalilnya, yang dimana jin bersemangat di dalam menuntut ilmu. Apa ayatnya? Ayatnya silakan dicek, surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, apa yang mereka buat? Yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Qur'an, bersemangat. Jadi mereka mendengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah SAW, apa yang dibaca oleh Rasul. Para jin ini. Falamma hadaruhu, kata Allah, ketika mereka mendatangi majelis Al-Qur'an yang dimana Nabi di dalamnya, mereka mengatakan kepada kawannya, qalu ansitu. Para jin ini berkata kepada teman yang lainnya, diam kau dulu. Ya, dia bilang diam. Betapa semangatnya dia ingin mendengar Al-Qur'an. Menyuruh diam jin yang lainnya, teman-teman yang hadir di majelis. Falamma qudiya. Dan ini juga semangatnya, menunjukkan besarnya semangatnya para jin ini, ya. Falamma qudiya, ketika mereka selesai dari bermajelis ilmu bersama Nabi, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka para jin ini kembali kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan, nasihat. Jadi mereka pun jadi da'i. Jadi para jin ini bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat pula menyebarkan ilmu agama. Maka dalam menjalani hidup kita, senantiasalah kita bersemangat di dalam hal-hal yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tadi. Dan dilanjutannya, wala ta'jiz, wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa, memperbanyak doa. Kemudian dilanjutkan, wala ta'jiz, jangan pernah melemah. Maksudnya melemah dalam hal ini termasuk juga terlalu banyak mengeluh. Manusia tidak ada yang tidak mengeluh, ya. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Makanya saya katakan mengurangi keluh kesah, tetapi memperbanyak doa. Wasta'in billah, sebelumnya dibilang, dan berdoalah kepada Allah. Jadi perbanyak doa, kurangi mengeluh. Dan apabila, kata Rasul, apabila kalian ditimpai oleh sesuatu, jangan mengatakan, sekali-sekali mengatakan lau, seandainya. Jadi berkata lau ini atau seandainya ini ada dua, ya. Berkata seandainya itu jika dalam hal kebaikan, itu tidak mengapa, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya. Seandainya tadi saya tambah 50 juta saya infak tapi kalau berandai-andai dalam hal keburukan seperti pertengkaran dalam rumah tangga,
atau antar saudara kita muslim, seandainya tadi kuanum itu ya, jadi berandai-andai dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Seandainya tadi saya sholat sunnah tadi dapat pahala, itu boleh ya. Tetapi yang dilarang itu kata Nabi di sini yang dimaksud fala taqul lau, jangan sekali-sekali mengatakan lau. Jangan sekali-sekali mengatakan seandainya dalam hal keburukan. Yang dimana seakan-akan dia tidak menerima takdir. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, karena lanjutannya Rasulullah SAW mengatakan, jangan mengatakan seandainya saya lakukan ini dan itu. Tetapi katakanlah takdir Allah dan apa yang kehendaki. Ya, itu semua pasti ada hikmahnya ya. Apa yang diperbuat oleh Allah pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmahnya kita tidak ketahui sebagai manusia. Kemudian lanjutannya, karena lau itu membuka amalan syaitan. Nah, ini sangat banyak terjadi ya, seandainya ini betul-betul terjadi di sisi kita. Kemudian di hadis yang kedua, yang sangat berharga, yang perlu kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan duniawi kita, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini saling koneksi, semangat dalam hal yang baik-baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Dan ini menjadi ciri baiknya keislaman seseorang, yang dimana dia meninggalkan hal yang tidak ada faedah bagi dirinya. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, ia mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kita lihat sekarang, mau dari orang anak-anak muda, orang tua pun, mau perempuan laki-laki, itu banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Terutama ghibah. Ya, kita sering mendengar seseorang saling mengumpat satu sama lainnya sehingga membuat kebencian di antara mereka. Apalagi di anak-anak muda kita yang paling banyaknya bermain-main seperti judol ya. Ini merusak ciri keislamannya. Judol. Apalagi yang kita lihat kepada anak-anak kita yang biasa, mungkin semuanya dapat menemui hal ini. Yang kita lihat anak-anak kita berjoget-joget ria, TikTok di jalanan ya. Jika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak kita, dan saya diri pribadi ini nasihat juga, maka berikanlah himbauan dan syarat ketentuan terhadap penggunaan fasilitas tersebut. Ya, sangat disayangkan. Bahkan sekarang laki-laki bahkan sudah ikut masuk dalam cerita tentang ghibah, apalagi menggibahi yang petinggi-petinggi seperti pemimpin. Ya, bahkan dirinya sendiri ketika kita bicarai jelek, dia tidak mau. Tentu saja pemimpin juga tidak mau seperti itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang bersedia hadir di majelis kami. Ya, kemudian yang ingin kami tanyakan yang pertama, ya saya lihat Ustadz ini juga kayaknya berkecimpung di dunia remaja, sepertinya ya. Maksudnya gimana Pak? Mungkin ada majelisnya yang khusus remaja atau bagaimana ya, kalau saya lihat. Kayaknya akrab dengan dunia remaja lah, begitu. Iya. Iya. Sebenarnya juga ada pelajaran bahasa Arab bersama orang-orang tua juga. Oh gitu. Iya. Ini paling banyaknya orang tua sih. Banyak itu tadi. Ya, ini yang lama. Udah lanjut masih aktif. Iya, alhamdulillah. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Ya, ini fakta yang kita lihat seperti inilah di mana-mana, bahwa pengajian itu yang ikut orang-orang tua. Iya. Kebanyakan remaja ya di warkop,
Iya. di mall, di mana. Nah, ini apakah apa namanya? Ada sebagian kalangan mengatakan bahwa itu sudah sunnatullah. Jadi katanya memang agama itu semakin lama kan semakin terpencil, semakin apa namanya? Semakin apa? Semakin kecil lah yang mengikuti begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak. Sebenarnya yang salah itu strategi dakwahnya saja. Karena kan ya ini mohon maaf ini saya bukannya mau mengkritik ya. Tapi mungkin karena sebagian ustadz itu berdakwah tidak mengikuti zaman. Jadi tidak bisa mengambil hati para remaja ini. Sementara ini kan yang tua ini mungkin ya kita datang bukan karena ustadznya menarik atau bukan karena apa, mungkin ada yang bilang karena jatah nakalnya sudah habis. Iya. Jadi ya apa namanya ya apa enak juga kalau dibilang terpaksa ya. Iya. Tapi istilahnya mungkin karena ya mau ke mall sudah tidak mampu lagi, mau kemana sudah tidak mampu lagi, jadi tidak ada pilihan ke masjid. Iya. Sementara anak-anak muda ini kan apa itu tadi dia masih full charge istilahnya ya, masih full charge. Kalau dikasih tahu namanya sudah lowbat ini, jadi full charge. Jadi itu apakah betul bahwa di antara doa ini kira-kira yang mana yang betul? Bahwa ada yang mengatakan sudah wajar itu karena sudah sunnatullah itu dakwah apa namanya Islam akan jadi minoritas begitu ya istilahnya, bukan minoritas dari jumlah penduduk bukan, tapi minoritas dari segi seperti ini pengajian apa semua minoritas. Kemudian ada yang mengatakan tidak, yang salah itu cara dakwahnya, yang salah itu mungkin ustadznya yang tidak mengikuti zaman. Ini yang saya mau tanyakan, yang mana di antara dua ini Ustaz? Kemudian sedikit yang tentang mengkritik pemerintah Ustaz. Ya. Nah itu tadi kita mengatakan jangan kita buka aibnya pemerintah. Tapi kan harus juga kita ada yang mengkritik Ustaz begitu supaya pemerintah juga ini tidak asal apa namanya jalan begitu. Jadi bagaimana kita membedakan menggibahi pemerintah dengan mengkritik pemerintah, itu yang saya ingin tanyakan. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kedatangan ustaz yang bisa mengisi dialog kita. Dari apa yang telah disampaikan tadi, ada satu poin yang saya tangkap dan ini mungkin saya mau sampaikan sedikit, yaitu tentang semangat beribadah. Semangat beribadah. Mungkin apa yang dikatakan tadi Pak Iqbal, Muhammad Iqbal itu ada relevansinya dengan semangat tadi itu ya. Karena seperti sekarang jemaahnya kurang, boleh jadi itu karena semangatnya, ya spiritnya. Semangat beribadah tentu dalam arti kata yang luas ya. Tidak hanya sholat, tapi yang lain-lain juga. Abdu minallah, minan nas. Nah, sebetulnya semangat ini bisa tumbuh dari dua hal. Yang pertama internal person masing-masing, yang kedua dorongan dari luar. Nah, dorongan dari luar ini termasuk tadi itu metodologi untuk menyampaikan dakwah itu. Ya, memang perlu kita menganalisis bagaimana caranya menyampaikan dakwah yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi, dan audiens kita juga perlu dilihat. Ya, begitu. Tidak bisa terlalu umum ya. Nah, mungkin ini yang perlu dicermati menurut saya ya. Tapi yang pasti bahwa semangat ini berkaitan dengan keimanan juga. Iya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memperingatkan 1400 tahun yang lalu, dimanapun kita berada, kita tidak boleh melupakan untuk sembah Allah, ya kan? Seperti halnya orang-orang Quraisy, dia sering bepergian di waktu dingin, waktu panas, pergi berdagang ya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quraisy, ya. Nih, ini ayatnya. Lila fi Quraisyin ila fihin rihlatas sita was sayf
falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ini Allah mengatakan ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu berpergian di musim panas dan dingin. Kemudian Allah mengatakan, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah itu. Maksudnya di sini bahwa jangan melupakan menyembah Tuhan. Ya. Nah, kenapa disebut Ka'bah di sini? Karena kita memang kiblat di sana ya, harus menghadap ke sana. Nah, tidak peduli apa kita ada di kampung ataupun di luar kampung, itu Allah mengatakan jangan lupa itu, karena itu kewajiban kita ya. Nah, ini termasuk spirit. Jadi spirit itu ditumbuhkan dari internal dengan ketakwaan, keimanan seseorang. Ya. Nah, kemudian dari luar tadi itu metodologi tentang menyampaikan dakwah ini yang penting, seperti kaitan dengan Pak Iqbal tadi itu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya apa yang kita jalani selama ini sudah banyak sekali ustaz, banyak ya, penceramah banyak dan sebagainya. Dan masing-masing mempunyai gaya menyampaikan sesuatu kepada pesertanya, tamunya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ karena zaman ini bergerak ke depan dan banyak perkembangan-perkembangan yang sulit sekali kita bisa stop gitu. Terutama teknologi ya. Nah, pengaruh-pengaruh HP itu saja ini sangat rentan sekali terhadap anak-anak muda. Ya. Jadi begini, di kompleks kita ada itu latihan karate ya. Karate. Saya wawancara itu pembinanya. Bagaimana ini karate? Dia bilang ini karate saya. Dia maju karena saya kombinasi antara agama dengan latihan ini. Bela diri. Ya. Jadi dia bikin di jamaah-jamaah masjid anak-anak remaja. Ya, jadi selain dia bela diri, dia juga suruh menghafal Al-Quran, dia ajari mengaji dan segala macam. Nah, itulah salah satu cara bagaimana menumbuhkan spirit itu. Jadi jangan kita terikat, kita bilang hafal Al-Quran saja. Jadi kalau bisa dikombinasikan dengan yang lain yang bisa mendorong. Dan terbukti lulusan mereka itu ada yang menghafal 12 juz dan berprestasi. Nah, akhirnya masuk bekerja, ada yang masuk di Polda tanpa dites, ada masuk di universitas tanpa dites karena dia berprestasi. Alhamdulillah. Ini sedikit tambahan dari saya, bagaimana seorang mubalik itu ustaz dan lain sebagainya bisa menganalisis apa yang akan dia sampaikan. Ya. Dan salah satu cara ini yang kita lakukan sekarang. Ya, tidak hanya orang di masjid tapi orang di luar masjid juga. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengangkat mengenai dahsyatnya penciptaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca surah Al-Kahfi di ayat 109, 108 atau 109 ya. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakanlah Muhammad, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya air laut itu dipakai menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka habislah itu air laut sebelum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Begitu dahsyatnya itu baca. Oleh karena itu saya kembali lagi kepada hadis Nabi yang sering dibaca Pak Nur Samsu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Qur'an dan sekaligus mengajarkan. Ya, jadi Al-Qur'an ini bukan sekadar untuk kita baca. Kalau perlu yang selama ini ya kita diajarkan mengetahui artinya, arti secara lafaziyah, secara tafsiriyah. Jadi banyak.
Lalu kemudian dari itu kita belajar, kita mengajarkan, itu sudah luar biasa. Lalu kemudian ada lagi hadis satu Nabi, man arada ayyatakallamu ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Begitulah syatnya penciptaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pertanyaan pertama tadi bilang sunnatullah ya. Ada yang bilang sunatullah, ada yang bilang kesalahan metodenya. Jadi yang mana ya? Kedua-duanya itu sebenarnya benar. Kedua-duanya. Jadi kalau dikumpulkan semakin sempurna. Jadi ceritanya ada hadis Nabi yang mengatakan sunnatullah itu, anak-anak muda ini begini nih, yang mengatakan la ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Kita sudah dari zaman keberapa dari Nabi SAW? Sudah 14 abad ya. Jadi alhamdulillah dengan mengadakan zikir atau majelis seperti ini, semoga tersampaikan kepada mereka, ya, kepada anak muda yang masih apalagi masih di dalam kegelapan. Dan anak muda terdahulu di zaman Nabi itu orang-orang yang beriman paling banyaknya anak muda. Baru sekarang ini di zaman kita ini ya. Jadi kebalik dari kita, kebalik ya. Kebalik. Bahkan ada yang mati 15 tahun sudah mati di perang jihad. Medan jihad dia. Ya, tidak pernah kita temukan bilang umur 60 tahun dilarang sama Nabi memang ikut jihad. Ya, karena di situasi. Jadi ceritanya juga itu tadi metode. Memang seorang harus punya metode. Dan metodenya itu demi Allah. Layyin. Paling terbaik itu harus lembut sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kalian kepada Rabbmu atau jalan Rabbmu bil hikmah, dengan bijaksana. Jadi harus lembut, nggak karuan, hantam sana sini langsung main rap. Ada caranya. Muqaddimah sedikit, kemudian bahas yang lain. Nggak langsung dikasih singgungan, enggak. Dakwah itu singgungan ya. Dakwah itu basyirun wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi wajarlah kalau ada yang dikritik. Tapi ada caranya, hikmah. Dengan cara yang hikmah. Apalagi kebiasaan orang itu sulit sekali biasa kalau ditanya. Wal mau'izati, kata Allah, dan waktu yang baik. Ya, taruhlah jangan di banyak-banyak orang. Ya, seperti lagi rame-rame enak bicara, kalau kita langsung tegur, "Weh, saudara, begini." Itu enggak bisa ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang baik, kata hasanah. Kemudian dilanjutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan peringatkanlah mereka atau debati mereka dengan cara yang baik. Meskipun ini turun ini ayat ini untuk orang-orang kaum non muslimin, tetapi Al-Qur'an itu turun secara menyeluruh, bukan cuma diperingati oleh kaum muslimin, tetapi orang muslim juga masuk. Jadi bukan kekhususan lafaznya, tetapi ibrohnya, pelajaran dalam ayat tersebut. Bukan hanya khusus orang-orang non muslim, tetapi kita juga dapat pelajaran dari hal ini. Kita bisa ambil pelajaran dari ayat tersebut. Jadi keduanya benar ya. Sunnatullah memang. Dan sunnatullah juga maksudnya kelak ini, zaman kita ini akan kembali lagi ke zaman Rasulullah. Yaitu bertarung menggunakan pedang. Seluruh di dunia ini kembali muslim semua. Tidak ada yang di luar non muslim. Setelah itu kembali lagi. Jadi betul juga sunnatullah. Cuma apa yang dimaksudkan dengan sunnatullah? Apakah kamu mau duduk-duduk saja ngopi sampai pagi di warkop? Tidak beribadah kalau mengandalkan hal itu ya. Nah, jadi jangan dia ini tertipu dengan takdir. Dia bilang takdir milik. Seharusnya itu yang dia katakan. Takdir misalnya begini. Jadi saya 1500 tahun yang lalu sudah ditakdirkan Allah di sini. Memang. Ya, jadi itu tertipu dengan yang namanya takdir. Dia bilang begitu. Jadi keduanya benar, dan seseorang harus punya ilmu, uslub, bahasanya uslub, gaya di dalam dakwah. Seperti tadi mengajaknya. Alhamdulillah Ustaz kami sudah ada yang berdakwah tanya jawab di warkop. Ya, sudah ada yang di warkop juga.
Ya, sehingga orang-orang tertarik juga. Bukan cuma ngopi, tapi dengar siram-siraman agama. Sehingga hati menjadi tenang ya. Ya, pemerintah bisa Pak Iqbal. Cuma ada adabnya. Sama dengan tadi bil hikmah. Kata Nabi, amsik yadai. Kalau ada kita sempama pesan-pesan untuk pemerintah, tak pegang tangannya. Jangan kita celah di sana umum-umumkan bilang ini tidak bisa. Sama dengan kita juga. Kalau kita dicela di umum, kita marah. Sama halnya kita. Cuma dia ada jabatan. Jadi kalau kita mau kritiki, harus dengan baik juga. Boleh kita kritiki pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Dipegang tangannya, berdoaan. Dan ini juga pasti punya jabatan ini orang ini yang mau kritik. Maksudnya ada kekuatan, power, sehingga dia bisa masuk ke pemerintahan. Tapi kalau orang-orang kayak saya, bagaimana saya mau bisa berikan nasihat? Sedangkan saya juga bukan tidak punya jabatannya, tidak punya nama juga. Nah, taruhlah Bapak Iqbal ada punya nama, boleh Pak Iqbal kasih anu. Dan itu pun harus bil adab juga. Nah, ini tentu saja, di mana-mana itu pasti ada adabnya ya. Di mana-mana. Jadi boleh Pak Iqbal, tidak masalah. Ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jika ada kesalahannya, maka itu murni dari saya sendiri. Dan saya sangat senang diundang kemari. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan ini sudah majelis ketiga umum saya tampil di depan. Sebelumnya saya di Sulawesi Tengah, di kampung orang tua memang, dan itu memang untuk teman-teman sendiri. Nah, di sana bahas kitab memang juga. Yang kedua itu kemarin saya di Masjid Polda. Di teman sana bukan teman, komandan. Dia di sana kepala SDM Polda. Dia yang suruh naik memberi juga nasihat. Alhamdulillah dapat kesempatan besar juga ya. Nah, itu yang kedua, dan alhamdulillah saya diberi juga kesempatan kepada seluruh jamaah di sini ya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya dan menjauhkan kita dari amalan buruk dan surga dan neraka jahanamnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.